Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think, Pair, Share. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Anang Supriyadin, yang kedua ada Arni Aklina, yang ketiga ada Baik Altin Salsabila Nurbaya, yang keempat ada Baik Sinta Arfiana, dan yang kelima ada Bunia Khawarizmi. Untuk pemateri pertama adalah saya sendiri sebagai moderator, Baik Altin Salsabila Nurbaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kooperatif dan tipe Think, Pair, Share. Baik, untuk pembelajaran kooperatif secara umum adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. Ada juga menurut para ahli, salah satunya itu adalah Felder dan Wahyuni, menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menetapkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Sependapat dengan pernyataan Setyaningsih, mengemukakan bahwa metode pembelajaran kooperatif memusat aktivitas di kelas siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Nah, kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah heterogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tipe Think, Pair, Share. Nah, Think, Pair, Share adalah pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi pada saat siswa sedang diskusi, setidaknya kita juga sebagai guru membimbing siswa pada saat diskusi. Nah, selanjutnya pemateri kedua kita adalah Anang Supriyadin akan menjelaskan tentang hakikat dari tipe Think, Pair, Share. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan hakikat tipe Think, Pair, Share. Pembelajaran dengan Think, Pair, Share ini akan memberikan variasi tersendiri dalam lingkungan belajar siswa. Silberman mengemukakan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif adalah memberikan tugas belajar yang diselesaikan dalam kelompok kecil siswa. Dengan Think, Pair, Share, siswa belajar dari satu sama lain dan berupaya bertukar ide dalam kelompoknya. Rasa percaya diri siswa meningkat dan semua siswa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kelas karena sudah memikirkan jawaban atas pertanyaan guru. Tidak seperti biasanya hanya beberapa siswa atau siswa tertentu saja yang menjawab pertanyaan dari guru. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pemateri ketiga kita adalah Arni Aklina yang akan menjelaskan tentang model pembelajaran tipe Think, Pair, Share. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Aklina, NIM S1R 019-018. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran tipe TPS atau Think, Pair, Share. Yang pertama itu, guru membagi siswa dalam kelompok berempat, kemudian memberikan tugas kepada semua kelompok. Nah, maksudnya misalkan di satu kelas itu guru membagi kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, kemudian setiap kelompok itu diberikan tugas masing-masing oleh guru. Nah, yang kedua itu setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri. Nah, yang kedua, misalkan siswa yang sudah bergabung dalam suatu kelompok tersebut kemudian mengerjakan dan memikirkan tugas yang diberikan oleh guru tersebut secara individu atau sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga, siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Nah, maksudnya di sini itu siswa itu misalkan kan dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, satu orang dan satu orang berpasangan itu kemudian berdiskusi dan saling sharing
jawaban atau hasil kerja yang setelah dikerjakan sendiri-sendiri tersebut kemudian didiskusikan secara berpasangan. Nah, yang keempat itu kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Nah, kemudian baru bergabung kembali dalam kelompok tersebut kemudian mendiskusikan hasil-hasil diskusi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah pemateri keempat kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari tipe think pair share. Pemateri keempat kita adalah Mbak Sinti Arfiana, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari tipe pembelajaran kooperatif think pair and share. Yang pertama yaitu memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. Yang kedua, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. Yang kelima yaitu memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Sekian. Nah, selanjutnya adalah pemateri kelima kita akan menjelaskan kekurangan dari tipe think pair share. Pemateri kelima adalah Bunyal Hawarizmi, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan metode kooperatif tipe think pair share. Selain adanya beberapa kelebihan, tipe ini juga terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu banyak anggota kelompok yang melapor sehingga perlu dimonitor. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan kelompok metode kooperatif tipe think pair share dibentuk secara berpasang-pasangan, sehingga seorang guru kesulitan dalam melakukan monitoring. Kemudian yang kedua yaitu sedikit ide yang muncul. Sedikit ide yang muncul ini diakibatkan karena kurangnya anggota setiap kelompok, sehingga ide-ide yang dipikirkan tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, tidak ada penengah jika terjadi perselisihan dalam kelompok. Kemudian yang keempat itu membutuhkan koordinasi secara bersamaan dalam berbagai aktivitas. Kemudian terakhir yaitu apabila di dalam satu kelas terdapat banyak siswa, maka guru akan kesulitan untuk melakukan pengontrolan dan monitoring. Simulasi pembelajaran think, pair, and share. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberikan persepsi mengenai materi yang disampaikan, memberikan isi materi, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya, siswa diberikan waktu untuk berpikir. Diberikan waktu kurang lebih 3 menit agar siswa dapat memperoleh jawaban. Selanjutnya, siswa diminta untuk membentuk pasangan 2 orang dengan temannya. Masing-masing pasangan kemudian berdiskusi untuk memecahkan pertanyaan dari guru. Satu perwakilan dari masing-masing pasangan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Terakhir, guru memberikan kesimpulan dan meluruskan jawaban siswa, kemudian menambah jawaban siswa. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video presentasi kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.